Selamat datang di Pokari Hima Akun, podcast sharing Hima akuntansi. Sharing santai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast sharing Hima akuntansi bersama saya, selaku spesial Ivan Setiawan, yang pastinya kedatangan bintang tamu spesial juga, yaitu dosen perpajakan. Siapa namanya? Pak Safir Ramdhani, yang dimana beliau akan menerangkan bagaimana itu pajak dan seperti apa perpajakan itu sendiri. Sebelumnya basa-basi dulu nih Pak. Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safir Ramdhani. Mungkin di sini lebih sering dikenal Pak Safir mungkin ya. Di sini memang alhamdulillah saya ditugasi sebagai dosen perpajakan untuk semester 2 dan semester 4 ke depannya. Jadi insya Allah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan perpajakan, kalau bisa saya bantu jawab lah. Mungkin ada hal-hal yang agak kurang paham atau gimana, mungkin bisa saya coba bantu. Itu Irfan. Oke, sebelumnya basa-basi dulu nih antara host dan Pastilah, kalau ada nanti cair nanti kan. Oke, Pak, gimana kabarnya nih Pak? Kalau ditanya kabar mah kayaknya selalu baik ya. Semoga gitu. Kita jangan sampai pesimis gitu. Kita harus selalu optimis, kita sehat, kita baik. Kalau ditanya kabarnya hari ini ada selalu baik. Kalau ditanya keadaannya salah. Oh iya pasti ya. Karena dari tadi Bapak satu ini memikirkan PKN terus dari tadi ya. Ya, namanya kepada masyarakat. Ayo. Ya Pak, jadi kali ini dari tim Hima Akuntansi ini atau Pokari ini memiliki beberapa pertanyaan tentang pajak nih Pak. Oke. Yang gimana pastinya Bapak sudah expert sepertinya ya seharusnya. Ya, amin. Karena kan expert Bapak juga masih perlu banyak belajar. Ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Pertanyaan yang pertama yaitu ada menurut Bapak nih, Bapak kan udah ngajar banyak banget tentang perpajakan ya Pak ya. Oh iya, sebelumnya Bapak udah ngajar di sini berapa tahun sih Pak kalau betul? Dari tahun 2018 kebetulan memang langsung ditugaskan untuk mengajar mengenai perpajakan gitu. Walaupun kadang disulitan dengan mata kuliah akuntansi pada umumnya ada gitu sih. 2018 ya? 2018 udah mulai mengajar pajak, tapi itu pun masih belajar juga sama dosen-dosen senior di sini, kemudian juga beberapa dikasih mata kuliah akuntansi juga gitu. Tapi alhamdulillah fokusnya dari 2019 memang sudah diamanatkan oleh Kaprodi, oleh Dekanat untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai transaksi perpajakan secara umum gitu sih. Oh, dari 2018 berarti sebenarnya nggak jauh lah ya? Ya, kalau dalam bidang pengajarannya memang baru mulai di 2018. Tapi kalau kita ngomong pengalaman kerjanya, insya Allah Bapak mulai pengalaman itu dari tahun 2012, itu memang megang pajak juga, jadi staf pajak di beberapa BUMN, gitu. Ada 2 BUMN yang pernah, alhamdulillah Bapak pernah dikasih amanat, gitu. Kemudian ada juga perusahaan internasional, itu rumah sakit, itu juga megang pajak. Jadi kalau memang dibilang expert juga tetap masih belajar, karena kan kalau pajak itu masih terus berkembang ya. Dan sekarang memang rezekinya mungkin di UHAMPE ini untuk mungkin amal jariahnya lah untuk mengajar kepada anak-anak untuk pengetahuan. Jadi selain mendapatkan ilmu di BUMN, perusahaan BUMN terdahulu, kali ini Bapak juga sharing lah apa sih realnya di lapangan itu kayak gimana. Itu juga dimasukkan dengan dasar adanya undang-undang perpajakan. Jadi nggak bisa sembarangan apa yang terjadi di lapangan bisa kita langsung iakan gitu. Tapi memang balik lagi melihat dari dasar undang-undangnya, karena pijakan yang paling kuat tentu adalah dasar undang-undang gitu. Nah, Bapak kan berarti di 2018 ini pertama kali ngajar Pak ya? Ngajar langsung diberikan mata kuliah perpajakan 1 sama Pak Dekan gitu, dan Pak Kaprodi. Nanti Kaprodinya kalau saya tidak salah itu masih ngaji gitu. Oh, oke. Nah, di 2018 itu di mana Bapak pertama kali mengajar, gimana Pak rasanya Pak? Kalau perasaan sih mungkin karena sudah kita sering bertemu banyak orang ya, jadi nggak terlalu masalah juga ya. Cuman yang dibedakan kan kalau kita ngajar ini ketemunya anak muda. Iya. Senangnya banyak
apa ya namanya, banyak gejolak tuh yang namanya anak muda itu kan ibaratnya positif vibes-nya itu masih kuat banget gitu. Dan itu yang kita bikin awet muda jadinya gitu. Ketemu anak muda tiap hari, ketawa terus, kita bisa share informasi ke mereka jauh lebih menyenangkan. Iya, emang seru sih emang ya kalau emang sama mahasiswa ketawa terus ya kan. Tugas nggak ngerjain tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi tetap ya tugas harus dikerjakan. Karena tugas dari mahasiswa adalah berkuliah dengan baik dan benar. Dan disertai juga ada beberapa hal yang mungkin semacam organisasi kayak gitu sih. Ya, betul. Oke, berarti Bapak sudah berada di tahun keempat ya Pak di Alhamdulillah. Oke, Bapak kan punya background pajak yang cukup banyak ya Pak ya dari sebelum-sebelumnya nih. Alhamdulillah. Tapi kalau dibilang background cukup banyak sebenarnya Bapak dulu tuh waktu bekerja pegang pajak itu sebenarnya fokusnya adalah ke construction gitu, EPC, Engineering Procurement and Construction. Jadi memang pajak-pajak yang seperti itu yang Bapak sering lebih pegang kayak gitu. Kayak PPh 21 sebenarnya running ya sambil jalan aja gitu. Kebetulan memang waktu di rumah sakit bantu teman juga gitu buat pegang penggajian. Jadi alhamdulillah jadi agak sedikit paham. Apalagi pada saat mengajar kalian jadi lebih paham lagi gitu. Oh, jadi autodidak ya? Ya, kalau dibilang autodidak juga, tapi ya semuanya autodidak tetap ada dasar. Iya betul. Undang-undang ya. Dasarnya gitu. Tapi kalau ditanya pemahamannya mungkin karena bergerak hampir 7 tahun di EPC, ada BUMN lah ya, Bapak alhamdulillah dapat rezeki 2 kali di BUMN, itu pegangnya EPC, Engineering Procurement dan Construction. Jadi akhirnya lebih sedikit memahami, kalau Bapak bilang masih sedikit, dibilang effort 2 enggak. Ada mengenai PPh 23 4 ayat 2 seperti itu, dan PPN. Memang kebetulan kan banyak transaksi transaksional yang memang akhirnya terjadi di situ, kayak gitu sih. Oke. Kemudian karena ya balik lagi ya tentang pajak nih. Iya. Menurut Bapak nih, pajak itu apa sih Pak? Kalau pajak itu kalau kita kan ada yang berdasarkan namanya undang-undang, bahasanya ada yang berdasarkan analogi sederhana aja. Tapi kalau Bapak kan ngajar lebih ke arah Bapak serap dulu, undang-undangnya baru mengajarkan ke teman-teman semua, itu adalah analogi sederhananya. Analogi sederhananya pajak itu memang adalah sebuah kewajiban oleh warga negara gitu, terutama warga negara Indonesia, yang dimana itu adalah pungutan langsung atau pungutan yang sifatnya adalah kewajiban. Tentu ketika pemerintah mengeluarkan peraturan seperti ini pasti ada fungsinya, ada fungsi dan ada hal-hal yang memang akhirnya menjadi sebuah kebaikan buat masyarakat banyak. Gitu. Apa tuh Pak fungsinya Pak? Kalau kita ngomong fungsi tentunya kan kalau kita ngomong bahasa sekolahnya adalah fungsinya banyak, tidak ada budgeter, yang lebih mudah, ada lagi fungsi pendanaan dan sebagainya, kemudian ada fungsi juga sebagai pembayaran, sebagai penerimaan negara, gitu. Itu kan analogi sederhananya ya. Tapi kalau kita udah ngomong pajak di sini adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana kita memang warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan tentunya ya. Jadi pemerintah pun tidak semena-mena dalam memungut lah gitu. Memungut pajak nggak bisa. Memang kata kunci untuk pajak itu adalah kata kunci pertama adalah penghasilan dulu. Tentu kalau teman-teman di sini sudah mempunyai penghasilan itu sudah mempunyai hak dan kewajiban. Kita jangan ngomong wajibnya saja karena ada haknya kita juga di situ. Ada hak-hak kita juga mengenai kepajakan ini. Kalau kewajibannya mungkin ya kewajiban membayar, kewajiban dalam artian kejujuran untuk membayarnya, pelaporan dan sebagainya. Tapi ada hak kita juga, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk dibantu dalam hal informasi tersebut. Apalagi kan sekarang sejak zaman pasca COVID seperti ini, hampir semua KPP itu sudah menggunakan metode-metode online. Yang tentu ada perubahan yang awalnya offline, kemudian datang ke KPP, sekarang menggunakan online gitu. Ya harapan besarnya tentu hak dan kewajiban ini jadi lebih mudah untuk dijalankan oleh warga negara. Gitu sih. Terus karena terlihatnya pajak ini sangat penting ya bagi negara ya Pak. Sebetulnya orang-orang di Indonesia ini apakah sudah paham betul tentang pajak? Ini menurut Bapak ya? Ya menurut Bapak. Karena kan yang saya dengar gitu ya Pak, mungkin banyak dari beberapa orang gitu yang punya kendaraan
di mana mereka acuh tak acuh tentang pembayaran pajak gitu. Apakah mereka ini belum punya ilmunya atau mereka ini memang ya bodo amat gitu? Pemahaman atau kalau bahasa mudahnya tingkat kedisiplinan ini tentu kalau kita melihat itu memang harus melalui data statistik ya, tidak salah bicara. Tapi inilah fungsi mahasiswa sebagai penerus-penerus bapak-bapak atau penerus-penerus orang-orang yang sekarang berada di perpajakan gitu. Adalah bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa memberikan literasi kepada masyarakat yang awalnya tidak terjangkau menjadi terjangkau. Karena kadang kan kita semua, bahkan Bapak aja tidak bisa mengajari semua orang memahami perpajakan. Tapi bersyukurnya adalah dengan mengajari teman-teman di sini mengenai perpajakan, minimal dari keluarga mereka sendiri jadi melek dalam hal perpajakan. Karena ada satu orang yang akhirnya memahami pajak gitu. Contoh kamu kan pasti ibaratnya pasti punya ayah, punya ibu. Itu aja dari kamu aja kamu sudah bisa memberikan dua informasi pada dua orang yang berbeda gitu. Nah kemudian kamu mungkin ada saudara atau adik atau sebagainya. Nah dan inilah fungsi dari seorang mahasiswa adalah memberikan pemahaman literasi yang baik mengenai perpajakan sehingga masyarakat Indonesia itu ya pelan-pelan bisa memahami dan mendisiplinkan diri untuk melakukan yang namanya kewajiban perpajakan. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah rakyat Indonesia sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik atau malah tidak baik, itu harus data statistik. Karena nanti menjadi sebuah kesalahan kalau kita bisa bilang itu baik atau buruk. Gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya, tentu dengan mengajari ke teman-teman mahasiswa ini harapannya adalah ada ilmu yang diserap dari kami para dosen kepada para mahasiswa, di mana mahasiswa itu minimal kan dia punya dua orang yang dekat dengan dirinya, itu yang diberikan pemahaman. Dengan harapan ketika dua orang yang dekat dengan dirinya itu paham, dia akan memberikan pemahaman lagi kepada orang lain. Jadi seperti efek domino, tapi efek domino yang baik gitu. Jadi meskipun bukan mahasiswa, orang biasa, tapi bukan berarti nggak bisa di-sharing tentang ilmu kayak gitu. Pemahaman pajak ini kan sebenarnya cukup mudah. Mungkin karena orang males dan tanda kutip untuk melakukan pembacaannya adalah karena tadi kita undang-undang yang cukup rumit atau cukup tebal. Rumit sih tidak, mungkin karena kita sudah lebih terbiasa mendengarkan tentang membaca kayak gitu. Jadi mungkin karena kita sudah karena sudah terbiasa mendengarkan, maka sharing informasi itu jauh lebih enak ketika memberikan informasi tersebut melalui pembicaraan, melalui ngobrol, ketimbang melalui orang itu dipaksa untuk membaca. Gitu. Karena memang kan ini balik lagi ya ke media pembelajaran ya. Iya benar. Pembelajarannya. Kemudian nyambung lagi sama perpajakan buat orang-orang nih, kan beberapa bulan yang lalu ini ada berita lah ya dari pemerintah yang rencana menetapkan PPN ini naik sebesar 11%. Sebetulnya apa sih ini dampaknya ini? Kalau dibilang berita sih udah nggak bisa lagi ya. Iya, karena sudah disahkan ya Pak. Iya benar. Yang pertama PPN, kalau kita bisa bicara ini kan berkaitan dengan harmonisasi perpajakan ya, HPP, undang HPP. Itu kan tertuang adanya perubahan PPN, adanya perubahan dasar untuk penghitungan PPh 21, kemudian ada perubahan tarif untuk PPh badan, belum lagi berkaitan dengan administrasi laporan, kemudian juga ada yang namanya pajak karbon dan sebagainya gitu. Tentu penetapan seperti ini oleh pemerintah sudah digodok dalam waktu yang cukup lama. Jadi memang udah lama udah lama banget memang perlu dilakukan perubahan. Contoh aja kayak kemarin, nggak hanya undang-undang HPP. Kita beberapa tahun kebelakang ini kan ada perubahan di Biaya Matrai. Iya. Jadi tentunya hal-hal perubahan ini kita harus berpikiran positif, kita harus ibaratnya mendukung program pemerintah ini. Dalam artian ini memang sudah diatur cukup lama. Harapannya tentu apalagi seperti saat ini ya pada masa COVID kayak gini, pra-COVID. Harapannya pajak yang tadi disetorkan itu bisa menanggulangi hal-hal tersebut, bisa menutupi gap yang memang terjadi akibat
pasca COVID ini. Yang sebelumnya memang keuangan Indonesia ini cukup terpuruk ya Pak ya. Ya, harapannya mungkin dengan patungan seperti ini bahasanya jauh lebih bisa naik lah, kita lebih cepat begitu. Kita percayakan aja. Jadi kalau nanti memang perlu satu sisi kita perlu sebagai kalian lah sebagai mahasiswa ini mengawal kebijakan-kebijakan tersebut agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menyelewengkan. Kita kan ngomong oknum gitu. Tidak semua orang itu melakukan hal yang salah gitu kan. Ada orang yang baik yang tetap melaksanakan mekanisme perpajakan ini dengan tepat. Mungkin kayak gitu. Oh iya Pak. Iya, karena kan sebenarnya banyak masyarakat yang kontra gitu Pak ya. Setelah melihat berita itu, apalagi ya justru mereka pasca COVID kok malah naik gitu pajak. Ya. Misalkan Bapak beri contoh, kita ngomong tarif persentase itu ketika naik, itu bukan berarti perhitungan yang makin besar. Satu sisi dia makin besar, tapi satu sisi membuat bottom line untuk menjadi orang yang kena pajak jadi lebih tinggi. Contoh, kita ngomong PPh 21, awalnya itu berapa sih? Kan hanya dari 0 sampai dengan 50 juta kan? Iya. Itu adalah kena yang persentase terkecil kan? Sekarang kan naik ke 60 juta kan? Oh iya. Nah, sekarang kan banyak masyarakat Indonesia yang penghasilan itu masih di bawah 60 juta. Betul. Akhirnya masyarakat ini tidak usah membayar pajak. Kenapa? Karena ini under dari perhitungan gitu, 60 juta. Jadi dia tidak ada tanggungan jadi tidak ada tanggungan pajak dan dia hanya tinggal mempunyai kewajiban dalam melakukan pelaporan, bukan lagi penyetoran. Satu sisi kayak terlihat ini jauh lebih tinggi kan, tapi kita lihat gitu karena dinaikkan bottom line justru naik gitu. Yang awalnya mungkin ada kan beberapa orang kayak contoh gaji terendah di Jakarta itu kan 4 juta. 4 juta kali 10 berapa? 40 juta atau 12. Ya. Maka satu orang itu total kan 48 kan? Ya, 1 tahun. Bayangkan kalau dia dapat yang lain-lain juga, maka dia udah 50 juta kan? Kan kena pajak dia jadinya. Tapi karena sekarang bottom line-nya naik ke 60 juta, dia nggak jadi kena kan? Ya, itu kan sebuah mekanisme sederhana ya gitu. Belum lagi kayak contoh, kalau dulu kayak biaya materai dulu 6.000, sekarang naik jadi 10.000, ya 10.000. Itu kan tentu ada penggodokan yang ibaratnya sudah sangat dipikirkan lama, iya gitu. Kok masih ada dokumen-dokumen dengan tingkat harga tertentu masih dihargai 6.000, apalagi dinaikkan 10.000 gitu. Atau misalkan kayak PPh badan, jadi sekarang jadi 28, tentu ada perhitungan yang matang gitu ya, nggak sembarangan. Atau contoh kayak pajak karbon yang baru akan mau dikenakan. Iya. Ya dengan harapan ketika adanya pajak karbon itu kan perusahaan-perusahaan atau mobil tertentu yang memang mengeluarkan emisi karbon itu mengganti rugi hal tersebut dengan membayar pajak yang diharapkan dari dana pajak tersebut diubah menjadi sebuah mekanisme dalam perbaikan dari akibat karbon tersebut. Begitu. Karena balik lagi sih Pak ke masyarakatnya sendiri ini kan mereka itu emang terlihatnya selalu pesimis ketika pemerintah melakukan suatu hal yang sekiranya merugikan gitu kan. Karena kan kelihatannya kok naik gitu. Padahal mereka belum tahu ini ternyata pembahasan PPN ini sudah dari lama dan perlu banyak literasi. Yang mungkin yang agak menjadi sebuah kenapa ini menjadi booming adalah karena tahun-tahun inilah akhir tahun ini kan media sosial tuh jadi kuat banget sehingga orang tuh mendapatkan informasi tanpa melalui filter. Itu jadi berbahaya gitu. Itu mungkin salah satu penyebab orang tuh kenapa jadi begini gitu. Terkadang kita mendapatkan informasi itu memang harus difilter dulu yang baik. Kita harus cari literasi terkait, harus buka informasi dari kanan kiri, nggak hanya sekedar kanan doang atau kiri doang gitu. Kita harus benar-benar buka pandangan kita dari sudut pandang yang beragam. Sehingga tidak lagi menjadi orang-orang yang iya benar. Mereka harus tetap optimis. Iya, karena banyak banget emang yang berita-berita itu emang seneng banget goreng masyarakat lah ya. Apalagi dari judulnya doang gitu. Judulnya doang. Iya. Iya benar, banyak banget clickbait sekarang. Jadi buat masyarakat mungkin bisa lebih banyak membaca ya ketimbang hanya melihat judulnya. Ya, karena hanya membaca. Kita apalagi mahasiswa jangan mudah terpancing dengan hal-hal yang
clickbait tersebut, mahasiswa harus benar-benar membuka pikirannya, Merasionalisasikannya. ya, melihat dari sudut pandang yang keluarga, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, apa akibatnya, dan apa yang menyebabkan ini terjadi. Kita harus berpikir sampai sini. Jadi kita tidak keburu panas, gitu. Ya, kita masih berpikiran, apalagi namanya mahasiswa kan. Mahasiswa itu di depan itu sudah ada bahasa mahal gitu. Jadi harus berpikir kritis boleh, tapi dalam artian tetap dalam hati yang Ya, benar. Ya. Oke, jadi nyambung lagi nih Pak sama kan tadi ada PPN ya, PPN 12%, kemudian yang sudah direalisasikan ya Pak, ya, sudah kemudian mulai jalan Pak. Kemudian juga ada berita lagi nih, pemerintah merencanakan pada tahun 2023 NPWP ini nantinya akan disandingkan ya dengan kartu tanda penduduk yang dimana katanya di situ ada pajaknya Pak ya. Oke, jadi lebih tepatnya gini. Kenapa itu jadi disandingkan dengan KTP? Jujur aja ya, kayak sekarang aja kita terlalu banyak pegang kartu, ada NPWP, Iya, bener sih. KTP, Iya, bener banget. belum lagi ada Imani sekarang kan, udah hampir semua ada pegang Imani, kemudian Iya. hampir banyak lah, tapi pelan-pelan juga kayaknya ya, kartu-kartu tersebut sudah mulai kehilangan. Ya pelan-pelan sudah mulai kehilangan juga gitu. Fungsinya kenapa? Karena HP sekarang pun udah canggih, udah berbentuk kartu gitu. Kalau mungkin teman-teman di sini semua ada yang punya handphone tertentu yang mempunyai sistem MCC ya, itu udah mengganti kartu kan. Nah, harapan dari pemerintah ini tentu juga kenapa harus dijadikan kartu gitu. Toh nomor induk masyarakat ini atau NPWP KTP ini kan atau pendudukan ini itu ketika sama NPWP kan sebenarnya NPWP itu dibikin dasarnya kan NIK gitu. Nah, kenapa nggak nomornya jadi satu aja, jadi itu menjadi sebuah nomor NPWP sekaligus, sehingga masyarakat itu jauh lebih mudah ketika melakukan sesuatu. Kenapa? Karena datanya tersinkron dengan langsung tanpa harus membawa dua kartu yang berbeda gitu. Apalagi kalau kita ngomong proses kehilangan. Benar. Jadi kalau dibilang ini apa yang Sebenarnya bagus, ini ya bagus dan bikin simpel sih Pak. Ya, lebih simpel. Karena kan, ya itu dia tadi Bapak bilang banyak bawa kartu. Ini sih udah 2022. Mungkin nanti di tahun berikutnya lagi dan tahun berikutnya lagi akan nggak ada lagi. Jadinya Bisa aja udah gadget tanpa Pak, ya? kartu, pakai Iya. gadget. Karena kemana-mana aja teman-teman semua pakai QRIS, pakai OVO, pakai GoPay dan sebagainya. Iya. Sifatnya adalah e-money atau Elektronik, gitu. ya. Jadi ibaratnya sekarang bahkan HP itu udah jadi dompet, sebenarnya. Ya benar. Dompet itu udah nggak ada gitu, hampir semua mahasiswa. Bahkan sekarang aja beberapa orang itu kayak megang uang, paling hanya uang bensin yang isi Rp1.000, berarti kalau rumah kan tinggal ngetem, semua tinggal ngetem. Harapannya nanti kalau pemerintah mengadakan seperti ini kan jadi enak gitu. Layanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan tinggal ngetem, kan jadi lebih mudah gitu. Ya, jadi masyarakat juga nggak perlu kemana-mana. Iya, nggak perlu kemana-mana gitu. Itu kan mempermudah. Mungkin inilah pintu masuk awal untuk melangkah ke sana. Itu seperti itu sih kalau menurut Bapak ya. Ya, itu ini hal yang perlu didukung. Jangan menjadi sebuah hal yang perlu didukung sih. Iya. Ini menjadi sebuah juga efisiensi dalam mencetak kartu tersebut. Ya betul sih. Terkait NPWP itu emang sebetulnya banyak banget kegunaannya gitu kalau dihubungin KTP. Tapi emang balik lagi ke masyarakatnya gitu kan ya, tentang membaca dan memahami. Iya. Kemudian dari tadi kan kita udah bahas terkait isu-isu perpajakan di Indonesia nih Pak ya. Sekarang kita mau bahas nih terkait prospek kerjanya. Prospek kerja pajak ya. Di UMK ini kan ada prodi D3 pajak ya Pak. Nah prospek untuk mahasiswa ini sendiri di perpajakan ini, apalagi prodi D3 ini seperti apa? Kalau kita mau prospek perpajakan ini adalah sesuatu yang insya Allah nggak akan mati. Selalu ada. Kalau kita ngomong ekonomi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terpisahkan gitu. Pasti selalu hidup. Iya. Apalagi kita ngomong D3 pajak. Kenapa Bapak bisa bilang kok ini adalah sesuatu hal yang tidak mati ya? Dasar dari perpajakan adalah sebuah transaksi keuangan. Selama masih ada transaksi keuangan, pasti akan ada pajak di dalamnya. Iya benar. Jadi kalau Bapak bilang pajak itu mati kalau sudah tidak ada lagi transaksi keuangan. Karena kan meskipun
negara-negara itu mau ada yang maju atau enggak, pasti memang ada pajaknya. Iya, pasti ada mau negara maju atau negara berkembang, di dalam pasti ada transaksi keuangan gitu. Ya, Nggak mungkin nggak ada gitu. Namanya negara kan, mereka membutuhkan sebuah transaksi keuangan untuk bisa menghidupi negaranya kan, ada jual beli dan sebagainya. Kan pajak itu dasarnya dari transaksional gitu. Dari transaksional itulah Nggak ada transaksi, nggak ada pajak. Nggak ada pajak. Jadi kalau Bapak mengajari teman-teman mahasiswa di sini semua, pajak itu simpel sebenarnya. Kalau kalian nggak mau kena pajak, jangan ada transaksi. Apa yang mau dipajaki kalau tidak ada transaksinya? Itu simpel itu sebenarnya kan. Itu untuk para viewers ya. Jadi kalau mau bayar pajak, nggak usah transaksi. nggak usah transaksi. Nggak usah beli motor, nggak usah beli mobil. Iya, itu ngapain? Free pajak. Free pajak. Oke. Pemerintah pun bingung kan apa yang mau dipajaki ya, bang? Tidak ada dasar transaksinya kan. Jadi, tapi kan nggak mungkin negara berkembang. Tidak mungkin negara bisa berkembang kalau nggak ada transaksi di dalamnya. Iya, pasti selalu ada perekonomian. Iya, perekonomian kayak gitu. Jadi, kalau ini prospeknya dibilang bagus, ya hampir bagus sama lah. Kalau kita ini bahasanya adalah ekonomi berarti. Jadi tidak hanya mengenai tidak perpajakan, tapi ilmu ekonomi pada umumnya. Di mana ilmu perpajakan adalah salah satu sebaran dari ilmu ekonomi, ya, dengan ilmu kekhususan tertentunya gitu. Jadi ibaratnya selama masih ada ekonomi atau ada transaksional di dalamnya, mau itu ilmu perpajakan, ilmu akuntansi, manajemen keuangan, ekonomi syariah, ekonomi dan apapun akan terus berkembang gitu. Jadi nggak akan mati gitu. Iya. Jadi emang akan selalu ada regenerasi akan selalu ada. Perusahaan sekarang katanya nggak butuh tukang catat. Benar. Perusahaan siapa sekarang yang nggak butuh tukang hitung pajak ya? Betul. Mau dari yang kecil sampai skala BUMN bahkan kementerian membutuhkan gitu. Dari yang kecil sampai yang besar membutuhkan semuanya. Jadi kalau kita konsepnya luas banget, sangat luas. Malah bisa ke mancanegara gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang prospek kerjanya ini memang cukup tinggi, Pak ya. Kalau di Bali ini sangat tinggi sekali, tinggal bagaimana teman-teman di memaksimalkan dengan cara belajar. Potensi dirinya dikeluarin lah. Iya, Pak. Nah, jadi teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan prospek kerjanya, yaitu dengan cara belajar biar bisa masuk ke ranah perpajakan yang lebih serius lagi ketika lulus nanti. Oke Pak, karena Bapak ini juga kan ngajar pajak Pak ya? Iya. Selama 4 tahun ini kira-kira Bapak ini bagaimana sih cara mempelajari pajak secara efektif, baik dari dosen gitu memberikan materinya kepada mahasiswa atau mahasiswanya yang menanggapi ilmu tersebut? Oke, kalau kita ngomong bahasa mempelajari ya, atau memberikan pelajaran itu, setiap orang itu tidak bisa kita asumsikan mempunyai kecerdasan yang sama dalam membaca sesuatu. Ada yang memang dia pintar dalam menghafal, ada yang memang dia pintar itu ketika dia mendapatkan case. Pemahaman case, kasus. Case kasus. Jadi yang langsung terjun gitu ya. Iya. Nah, orang ini sih karena mempunyai kecerdasan yang berbeda dalam menerapkan sesuatu, inilah yang menjadi trik di pengajar atau dosen dalam memahami anaknya. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak agar aktif terus. Iya, bisa. Karena ada pasti anak yang suka baca. Benar. Dan kita juga belajarnya beda-beda. Dan kita juga tidak bisa memaksa untuk anak baca terus. Karena ada yang lebih senang malah ketika dia langsung dapatkan kasus gitu. Pola pikirnya banyak gitu. Ya, jadi kalau dibilang bagaimana cara efektif dan yang baik untuk mengajari, kita lihat dulu anaknya. Kita tidak bisa melihat dari sisi apanya. Ya, karena pada akhirnya murid yang baik berdasarkan dari guru yang baik. Gitu. Benar. Bagaimana seorang guru mampu melihat potensi dari si anak agar bisa dimaksimalkan. Dan kita tidak bisa melihat kecerdasan seekor kera ketika disuruh berenang. Karena itu bukan keahliannya, tapi kalau disuruh manjat jangan disuruh udah di atas duluan. Pasti manjat. Kita juga tidak bisa memaksakan agar ikan itu bertahan di darat. Memang dia namanya di air. Gitu. Jadi bagaimana seorang pengajar melihat potensi dari si anak ini, nggak bisa sekedar belajar terus ya nih PowerPoint. Ada anak yang langsung senang kayak gitu, karena memang dia senang baca gitu, dia senang. Tapi kan ada anak yang kok
baca mulu, kapan bergeraknya, presentasi mulu, kok nggak ada gerakannya. Tapi kan ada yang ngomong kasus mulu, kapan belajarnya gitu. Ini balik lagi bagaimana seorang pengajar, termasuk ini juga buat bapak pribadi ya, melihat potensi si anak ini. Gitu. Jadi apakah semua anak itu cerdas dalam bidang yang sama? Enggak juga. Karena bahkan seorang profesor pun kan benar-benar pintar di satu bidang. Iya, satu bidang. Maka dia dibilang dengan profesor, karena dia benar-benar runcing di satu bidang. Dan kita nggak bisa runcing di semua bidang. Pasti hanya kalau ini balik ke metodologi psikologi ya. Bapak pernah dikasih tahu sama abang gitu, abang yang orang dosen juga psikologi, ya, juga psikologi politik. Manusia itu mempunyai beberapa kecerdasan dan dia maksimal hanya mempunyai 3 yang bisa diruncingkan. Apa tuh Pak? Dalam banyak hal ya gitu. Mungkin nanti Bapak baca lagi ya. Tapi misalkan kita ada yang cerdas dalam linguistik. Ada orang yang pintar sekali dalam mengolah kata sehingga dia terlihatlah kata-katanya indah. Ada orang yang sangat cerdas sekali dalam bidang visual. Ketika disuruh gambarnya bagus dan orang itu sangat mudah sekali mengingat sebuah momen. Oh iya. Kecerdasan ada namanya kecerdasan musikal. Seseorang mampu menghasilkan sebuah not-not musik yang indah hanya dari sekedar ketukan-ketukan sederhana gitu. Kan tidak semua orang bisa kayak gitu. Bahkan ada namanya kecerdasan yang ke dalam gitu, eksternal. Jadi dia mampu memahami diri self-love. Iya. Ada juga orang yang cerdas bergaul. Ya. Kalau bahasa sekarang kan introvert, extrovert. Iya. Kecerdasan. Dia semua orang kita bisa paksa dia untuk bergaul dengan orang. Iya. Tapi ada yang dia memahami dirinya jauh lebih dari. Kan ada orang paham orang lain, ada orang yang nggak paham orang lain, tapi dia paham dirinya. Jadi banyak kecerdasan, maksudnya kecerdasan seperti ini yang mempunyai limitasi tertentu ke anak-anak itu beda caranya. Nah, sekarang apalagi pembelajaran. Gak semua orang yang atau gak semua mahasiswa tuh kita dipaksakan untuk menarasikan atau membuat sebuah tindakan dalam satu kasus. Iya. Jadi memang harus dilihat lagi potensi si anak ini. Lihat lagi mahasiswanya seperti apa Pak. Iya, bisa asal-asalan gitu. Ya, dan itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri Pak. Ya, dia tantangan sendiri dia begitu. Tapi faktanya memang cara mengajar guru atau dosen itu berpengaruh pada mahasiswa atau siswa itu sendiri. Ya, karena balik lagi siswa yang baik didapatkan dari guru yang baik. Gitu. Jadi dan guru itu tidak mesti dosen. Iya, siapa saja. Bahkan orang tua sebenarnya Pak. Iya, bahkan orang tua, bahkan siapapun lingkungan yang memang membuat orang itu menjadi tumbuh lebih baik, dia sudah menjadi guru untuk teman. Betul. Oke Pak, kemudian lanjut nih, ada pertanyaan yaitu kalau pekerjaan konsultan itu sendiri apa Pak ya? Nah, kemudian apa bedanya dengan pekerjaan di KPP? KPP ya. Oke. Kalau konsultan itu ya orang yang dalam artian memang membantu secara profesional kepada yang membutuhkan, yaitu pribadi maupun perusahaan. Tapi kalau KPP itu adalah memang sebuah lembaga yang secara yang memang mengatur perundang-undangan di dalamnya. Jadi memang lembaga pemerintahnya, lembaga pemerintahnya. Ya yang ibaratnya bukan otaknya, tapi sebagai lembaga kayak ini yang dekat nih KPP Pasar Rebo. KPP Pasar Rebo itulah yang itu dia ngepul pajak di lingkungan itu yang memang secara peraturan sudah disahkan gitu. Jadi KPP itu lebih ibaratnya rumah untuk Kementerian Keuangan ya dalam melakukan mekanisme kewajiban dan hak perpajakan. Sementara kalau konsultan itu kita ngomong adalah seseorangnya. Iya. Kalau lembaga itu pesennya. Iya benar. Nah kalau pesennya bahkan orang KPP bisa dikategorikan konsultan ketika dia bisa membantu seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi nggak mesti orang KPP juga, bahkan seperti teman-teman di sini semua yang memang sudah masuk semester 4 seperti ini, semester 6, 8, yang alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan menguasai perpajakan, kan sudah beberapa teman-teman di sini yang mengikuti relawan pajak kan, itu bisa kategori sebagai konsultan. Kenapa? Karena dia membantu orang yang tidak paham menjadi paham.
Jadi perbedaannya adalah person dan lembaga aja, gitu. Orang dan lembaganya. Gitu. Kemudian sebenarnya kalau jadi konsultan pajak ini sulit tidak? Kalau menjadi konsultan hal sulit, ya kita nggak bisa ngomong semua hal sulit. Ya. Sebenarnya apa yang kita pelajari ini bisa aja, bisa, semuanya bisa. Jadi mudah. Bisa jadi mudah. Gitu. Konsultan itu dibilang sulit enggak juga bagi orang-orang yang memang mau pelajari. Tapi untuk menjadi konsultan itu mempunyai sertifikasi tertentu, mempunyai pengalaman tertentu, sehingga dia bisa dikategorikan sebagai konsultan. Ada sertifikasi khusus. Contoh kalau kalian yang pernah kerja kan namanya graduate kan. Ya. Tapi kalau untuk menjadi seorang konsultan perpajakan itu ada lagi namanya ISKP. Ada pelatihannya lagi, ada sertifikasinya, sehingga orang itu bisa dikategorikan sebagai konsultan yang resmi. Yang profesional. Ya, profesional. Atau yang secara legalitas dia jadinya ada. Ya. Walaupun jadi nggak abal-abal, nggak abal-abal gitu. Itu ISKP, itu pun ada ujiannya. Gitu. Jadi memang kalau memang teman-teman di sini berminat untuk itu, silakan gitu. Tentu perlu banyak belajar gitu. Kan hampir semua nih, nggak usah kita ngomong perpajakan, hampir seluruh ilmu lah punya sertifikasi tertentu sehingga seorang itu dikategorikan sebagai profesional atau konsultan yang profesional. Iya. Oke Pak, mungkin karena percakapan kita sudah cukup panjang ya Pak, dan sudah lewat dari 30 menit juga. Kemudian untuk closing statement-nya nih Pak, mungkin Bapak boleh ada dua kata gitu kan ya, untuk mahasiswa umum, khususnya UHAMK bagian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kalau Bapak sih motivasinya sederhana aja ke kalian semua, teman-teman semua. Selalu belajar itu paling penting banget gitu ya, karena kalian nanti akan mendapatkan sebuah suasana yang jauh lebih berbeda pada suasana Bapak saat ini. Kalian akan melihat dunia jauh lebih berbeda dari yang Bapak lihat saat ini. Oh, maksud dunia itu terus berkembang. Oh iya benar-benar. Apalagi teknologi Pak. Teknologi, jadi selalu semangat dalam menyerap informasi yang baik ya. Yang baik. Selalu berusaha menjadi seorang yang memang penuh semangat dalam pembelajaran. Karena tugas dari mahasiswa pada akhirnya adalah belajar. Belajar itulah yang menjadi tugas pokok dari seorang mahasiswa. Kalian membayar di sini karena ingin belajar. Gitu. Ya. Bermain boleh, bukan berarti tidak boleh ya. Iya. Tapi balik lagi. Dibagi-bagi, Pak. Ya? Oke, teman-teman, jadi kita udah ada di penghujung acara podcast Pok hari ini. Yang gimana? Seru pasti kan? Seru lah ya. Seru dan bermanfaat pastinya. Ada ilmu-ilmu yang gimana kita mengetahui apa itu pajak, bagaimana cara prosesnya, dan sampai prospek kerjanya gitu. Jadi untuk acara kali ini teman-teman bisa like and subscribe kalau teman-teman tertarik, dan kemungkinan podcast selanjutnya ini pasti akan berlanjut. Mungkin itu saja dari kita. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tentunya dukungan dari kalian bisa memperbaiki dan membuat acara ini bisa jauh lebih baik. Amin ya. Oke, itu saja. Saya selaku host kali ini, Irfan Setiawan, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.